Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Meskipun pada pembelajaran atau pertemuan kali ini kita menggunakan via online ya, atau WAG. Meskipun via online, semoga niat belajar kita, semangat belajar kita tetap terjaga. Adapun materi yang akan sekarang dibahas yaitu tentang pengurusan jenazah. Nah, setiap orang atau setiap muslim, seluruh orang lah yang ada di dunia ini pasti akan merasakan kematian. Tidak mungkin yang namanya orang hidup tidak akan mati. Semuanya pasti mati. Entah itu mulai dari tumbuhan, kemudian manusia dan lain sebagainya, itu pasti mati. Intinya yang bernyawa. Sudah dijelaskan dalam dalil Quran surat Ali Imran 184 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, yang namanya kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tidak juga melihat dia yang muda atau dia yang tua. Tidak juga melihat dia yang miskin atau dia yang kaya. Nah, yang namanya kematian itu seluruhnya pasti rata. Tidak akan melihat ras, jabatan, suku dan lain sebagainya. Meskipun orang tersebut orang kaya, pasti tetap akan mati. Nah, dari hal itu kita sebagai umat muslim alangkah baiknya atau mempersiapkan amal ibadah kita sebelum datangnya kematian. Nah, mati juga bukan untuk orang yang sakit saja, tapi orang yang sehat juga pasti akan mati. Yang tadi paginya dia sehat-sehat saja, kemudian menjelang siang dia tiba-tiba mati. Entah itu hasilnya karena kecelakaan lah, atau karena batuk, bersin, bisa saja itu menimbulkan kematian kalau sudah Allah berkehendak. Baik, jadi sudah jelas ya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, kemudian outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama cara memandikan jenazah, kemudian yang kedua ada mengkafani jenazah, kemudian yang ketiga ada mensolati, dan keempat ada menguburkan. Nah, hukum mengurusi jenazah yaitu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Nah, fardu kifayah adalah jikalau dikerjakan oleh satu golongan atau diwakilkan di lingkungan desa tersebut, maka dosa di satu kampung tersebut atau lingkungan tersebut akan dihapuskan. Seperti contoh, misalnya di suatu kaum atau di suatu komplek nih ada yang meninggal satu orang. Nah, kemudian di satu kaum tersebut ada satu orang saja minimal yang mengerti tentang cara pengurusan jenazah, entah itu tentang cara memandikan, kemudian cara mengkafani, menyolati dan menguburkan. Nah, maka dosa seluruh kampung tersebut akan dihapus karena sudah ada yang mewakilkan. Nah, itulah pengertian fardu kifayah. Nah, berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu tidak bisa diwakilkan. Seperti contoh misalnya sholat. Nah, sholat itu kita ya udah diri kita sendiri yang melaksanakannya, tidak bisa diwakilkan atau dititipkan kepada orang lain. Nah, itulah perbedaan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Nah, kemudian pada outline pertama yaitu tentang memandikan jenazah. Nah, adapun cara-cara memandikan jenazah, yang pertama hendaknya memakai sarung tangan, apalagi di zaman-zaman kemarin itu, waktu zaman kemarin lagi gencar-gencarnya corona. Nah, makanya langkah baiknya memakai sarung tangan. Kemudian
Yang kedua ada jenazah dimandikan di ruangan yang tertutup atau yang sering kita lihat meskipun di ruangan terbuka, yang penting di sekeliling mayatnya tersebut atau jenazahnya tersebut ditutupi oleh kain supaya auratnya tidak terlihat, itu intinya. Kemudian yang berikutnya itu ada meletakkan jenazah di tempat yang sudah disediakan atau bahasa ininya balek, kayak papan panjang. Nah itu tempat mayatnya itu dimandikan. Nah, kemudian letakkan kepala jenazah lebih tinggi dari badan. Nah posisinya misal ini kepala, ini badan, jadi gak boleh sejajar, gak boleh juga kaki di atas kepala di bawah. Intinya kepala harus lebih tinggi dari badan. Kemudian yang berikutnya mengeluarkan kotoran jenazah dengan cara menekan, memijit dan dari perut jenazah. Nah, cara menekannya itu harus pelan-pelan, jangan ditekan-tekan kayak gini nih. Jadi harus pelan-pelan, secara perlahan sampai kotorannya keluar. Nah, kemudian yang berikutnya ada menyucikan jenazah dari najis atau istinja. Berikutnya mewudukan jenazah. Nah, dalam mewudukan jenazah ada niatnya, yaitu nawaitul wudu'a lihadal mayyiti atau lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk laki-laki nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti, kalau untuk perempuan nawaitul wudu'a lihadzihil mayyitati. Nah, perbedaannya di situ ya. Lihadzal sama lihadzihil. Kemudian berikutnya itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dan berikutnya yaitu menyela-nyela lubang, entah itu dari lubang telinga, lubang hidung, kemudian sama lubang kemaluan depan sama yang belakang. Berikutnya itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, sunahnya itu yang bagian kanan dulu yang didahulukan. Jadi mulai telinga yang kanan dulu, baru yang kiri, hidung juga sama. Ya. Kemudian yang berikutnya itu untuk basuhan terakhir, air dicampuri kapur barus atau daun bidara. Nah, poin berikutnya itu mengusap tubuh jenazah pakai handuk. Nah, ingat, setelah selesai dimandikan, alangkah baiknya si jenazah tersebut dielap dulu pakai handuk, jangan pakai kanebo ya. Karena harus kita yang orang hidup harus menghormati orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu mengkafani jenazah. Nah, dalam mengkafani jenazah ini langkah-langkahnya yang pertama, jadi sebelumnya dikafani itu kita harus menyediakan dulu bahan-bahan atau yang diperlukan untuk mengkafani jenazah, seperti contoh kain kafan, kemudian wangi-wangian, tali ikat dan lain sebagainya ya. Nah, untuk mengkafani jenazah, yang pertama untuk jenazah laki-laki 3 lembar ya, dan untuk jenazah perempuan 5 lembar. Kenapa 3 lembar dan 5 lembar? Sebenarnya sunahnya 3, menurut sunah itu 3 sudah cukup. Tetapi kalau untuk perempuan kenapa 5? Karena takutnya atau dikhawatirkannya aurat-auratnya seperti contoh mohon maaf buah dada, kemudian dan lain sebagainya itu kelihatan atau transparan ya. Itu sebenarnya tujuannya, karena dikasih 5 lembar supaya tidak kelihatan. Nah, kemudian kain yang paling lebar, caranya itu bentangan dulu kain kafan tersebut. Nah, yang paling lebar itu diletakkan yang paling bawah. Kemudian 2 lembar lainnya itu di sampingnya. Pertama kain lembar, ini yang paling lebar. Kemudian yang kain berikutnya itu di sampingnya juga sama kiri kanan. Nah, kemudian sebelum di ininya kan sediakan tali dulu pengikat 3 atau sampai 5 utas yang disediakan di bawah kain kafan tersebut. Pada berikutnya sediakan kapas kayu cendana untuk menutupi bagian kemaluan, wajah, kedua buah dada, telinga, kedua siku, hidung dan 2 siku tumitnya. Nah, kemudian cara ininya yaitu di cara ngikatnya dari mulai yang terbesar dari mulai yang terkecil sampai ke yang
terbesar. Setelah selesai di kafani, jenazah pun bagian disolati. Nah, untuk disolati ini berbeda dengan sholat jamaah sebelum dan jamaah yang lainnya. Kalau di dalam sholat jenazah ini cuman adanya takbir, tidak ada ruku sama tidak ada sujud. Nah, itu perbedaannya. Nah, pada takbir pertama kita niat dulu sebelumnya. Niatnya yaitu sholli ala hadal mayyiti untuk jenazah laki-laki, kemudian untuk jenazah perempuan sholli hadhil mayyitati. Ingat ya perbedaannya itu. Sholli ala hadal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala, arba'at takbiratin ihrami fardul kifayati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, pada takbir pertama ini kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai surat Al-Fatihah, takbir kedua Allahu akbar. Nah, pada takbir kedua kita membaca shalawat Nabi. Entah itu yang paling simpelnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun yang panjangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian lanjut ke takbir ketiga Allahu akbar. Nah, pada takbir ketiga kita membaca doa untuk mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang simpelnya. Kemudian pada takbir keempat Allahu akbar sama membaca doa juga, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, pada takbir keempat ini setelah selesai kita langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah setelah selesai disolatkan lanjut dikuburkan jenazahnya tersebut. Mungkin itulah materi yang tadi kita bahas. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Insyaallah tidak ada ya ilmu yang tidak bermanfaat, semuanya pasti bermanfaat. Yang penting kita hanya bersungguh-sungguh. Baik, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.